Normalisasi perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan yang ada semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaannya berada di padepokan-padepokan dengan jumlah murid yang terbatas. Adapun materi yang dipelajari yaitu teologi atau ilmu agama, bahasa dan sastra atau ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta atau ilmu perbintangan, ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan Islam. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Materi yang diajarkan yaitu membaca Al-Quran dan fikih dasar, ilmu agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan ilmu pengobatan. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16, ketika Portugis mendirikan sekolah seminari untuk mencetak para pendeta dan misionaris di Maluku. Mereka diajarkan baca tulis dan berhitung. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai pemerintahan. Kemudian, di tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung. Mereka hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Kemudian, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Kurikulum 1947 atau sering dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini melanjutkan sistem pendidikan masa kolonial Belanda dan Jepang. Kehidupan masyarakat dipenuhi dengan semangat juang merebut kemerdekaan, sehingga pendidikan pada masa ini menekankan pembentukan karakter manusia merdeka dan berdaulat yang sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Kurikulum ini tidak menekankan pendidikan pikiran, namun menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum 1952 atau yang biasa dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini memerinci mata pelajaran dan sudah mengarah sistem pendidikan nasional. Dalam kurikulum ini, sudah diterapkan rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan penerapannya, satu guru mengajar satu pelajaran. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah pada tahun ini telah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam satuan pelajaran, yaitu
rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan bahasan dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984, yaitu kurikulum 1975 yang telah disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang mencolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya, penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, pembagian tahap pelajaran dengan sistem catur bulan dan aspek kurikulum ditentukan pusat. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan. Disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karena pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP ini menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Kurikulum 2013. Kurikulum ini bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Kurikulum darurat COVID-19.
Kurikulum ini dilaksanakan karena adanya COVID-19. Dengan begitu, pelaksanaan kurikulum pada kondisi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pada satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Hal ini dilakukan dengan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum Prototype. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek memperkenalkan kurikulum prototype sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mulai diterapkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kedepannya, untuk mendorong pemulihan pembelajaran. Mulai tahun 2022 hingga 2024, semua satuan pendidikan diberikan 3 opsi dalam kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Dalam pengembangan kurikulum prototipe, Kemendikbudristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, hingga asesmen. Tetapi, untuk kurikulum prototipe ini, satuan pendidikan diberikan otoritas. Dalam hal ini, guru sehingga sekolah memiliki keleluasan. Karena yang dituntut adalah capaian pembelajaran di tiap fase. Dalam kurikulum prototipe ada fase A, B, C, D, dan E. Fase-fase ini memberikan keleluasaan pada guru bagaimana mencapai capaian pembelajaran di masing-masing fase. Operasional pada kurikulum prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun, Pusat Kemendikbudristek tetap menyediakan perangkat ajar seperti buku teks pelajaran, contoh modul ajar pembelajaran, atau contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila. Praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Menurut kami, praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, kualitas pendidikan masih belum merata. Masih ada ketimpangan pendidikan di pedalaman dan perkotaan seperti sarana prasarana, fasilitas, akses, dan kualitas tenaga pendidiknya. Model pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik. Yang pertama, Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menghasilkan proyek pada akhir pembelajaran. Model ini digadang-gadang dapat memberikan dukungan pada proses pengembangan karakter berdasarkan program profil pelajar Pancasila. Manfaat yang diharapkan yaitu agar peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa belajar melalui pengalaman pembuatan proyek mereka. Pembelajaran ini nantinya dapat dimaknai sebagai model yang memusatkan diri pada peserta didik serta diterapkan berdasar latar belakang dari suatu masalah. Yang kedua, blended learning, pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Dengan pelaksanaan blended learning ini, pembelajaran berlangsung lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mungkin diperoleh. Selanjutnya, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Tentunya dengan menerapkan model-model pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembelajaran di kelas, yang juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, serta kondisi di sekolah seperti fasilitas dan lainnya. Sebagai seorang guru, perlu untuk mengikuti tren zaman sekarang ataupun nantinya,
selama tidak melenceng dari konsep pendidikan Indonesia, serta senantiasa berinovasi dan kreatif agar pembelajaran menjadi bermakna. Tentunya pembelajaran harus dirasakan peserta didik dengan happy, senang. Oleh karena itu, guru selalu dituntut untuk inovasi dan kreatif. Jika peserta didik senang dalam melaksanakan pembelajaran, maka pembelajaran akan menjadi bermakna dan peserta didik akan semakin memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.